Haleluya, puji Tuhan. Selamat pagi semua saudara-saudara sidang jemaat Tuhan yang dikasihi dan diberkati Tuhan, dimanapun saudara berada pada pagi hari ini. Kita berjumpa lagi dalam doa pagi dari GPDI Budi Mulia. Nah saudara, sebelum kita membaca firman Allah di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang kepadamu pagi hari ini Bapa. Kami berterima kasih karena Tuhan begitu baik, terlalu baik dan sangat baik dalam kehidupan kami. Kami percaya Bapa, kalau kami ada sampai pagi hari ini bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi semua ini karena kasih Tuhan, karena kemurahan Tuhan, anugerah Tuhan yang tidak pernah henti-hentinya mengalir dalam kehidupan kami. Bapa, sebelum kami melangkah jauh di hari yang baru ini, Tuhan, kami mau dengar firman-Mu. Roh Kudus menolong kami, Roh Kudus menolong hamba-Mu, agar supaya firman Allah yang disampaikan benar-benar boleh menjadi pedoman dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Firman Allah pada pagi hari ini saya baca dan saya ambil dari Injil Markus. Ya, Injil Markus pasalnya yang ke-14. Injil Markus pasal 14, kita akan baca satu ayat dari pasal ini, yaitu ayatnya yang ke-38. Markus 14 ayat 38. Demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Puji Tuhan. Saudara, kisah ini adalah kisah ketika Tuhan Yesus bergumul di Taman Getsemani. Pada waktu dia berdoa, dia bergumul menjelang dia ditangkap, menjelang dia saudara-saudara akan disalibkan untuk melakukan tugas yang diembannya dari kerajaan sorga, dari Bapa di sorga. Maka dia dalam keadaan sebagai manusia, ya saudara-saudara, tentu rasa takut, rasa sedih itu ada sebagai manusia. Sebab dia adalah firman yang menjelma menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia. Nah saudara, dan pada saat dia di Taman Getsemani, dia mengajak beberapa murid bersama dengan dia. Ya, maksudnya saudara-saudara, murid-muridnya pun mensupport dia dalam doa. Murid-murid tentu tidak bisa mengambil porsinya Yesus sebagai juru selamat, tetapi sebagai murid terhadap guru, tentu saudara-saudara dia membutuhkan dukungan secara moral. Ya, dia membutuhkan yang namanya spirit, ya, support sebagai manusia. Tetapi ternyata saudara-saudara, beberapa kali ketika Yesus berdoa, dia selalu mengambil jarak dengan murid-murid, ya. Tetapi setiap kali dia kembali, dia dapati murid-murid tertidur. Sampai 3 kali saudara-saudara, dan ketiga kali dia katakan, ya sudahlah, tidurlah kamu. Nah saudara, firman Allah pada pagi hari ini, ya, kita akan membahas soal berjaga-jaga. Saudara, orang yang berjaga tentu saudara-saudara
sikapnya, keadaannya tentu dalam keadaan bangun. Tidak ada orang yang berjaga kemudian tertidur atau tidur. Saudara-saudara, seringkali terjadi pencurian dalam satu komplek, walaupun komplek itu sudah ada sistem keamanannya, siskamlingnya, sudah ada security-nya yang berjaga di setiap pos, di setiap gerbang ada pos ronda, ada pos jaga. Tapi tidak jarang saudara-saudara maling bisa masuk juga dan melakukan aksinya. Karena apa? Karena si satpamnya itu, security-nya itu tertidur. Kalau mereka tidak tertidur, tidak mungkin pencuri, maling itu bisa masuk. Nah, saudara-saudara, akhir zaman firman Allah katakan kita juga harus berjaga-jaga. Sebab firman Allah katakan waktu kedatangan Tuhan itu tidak ada seorang pun yang tahu. Waktu kedatangan Tuhan itu diibaratkan seperti pencuri, yang akan datang pada waktu malam, pada waktu pemilik rumah itu sedang tertidur lelap. Itu sebabnya saudara, mari saya mengajak kita di pagi hari ini membaca beberapa ayat. Paulus ingatkan di dalam suratan Efesus, dalam Efesus pasalnya yang kelima, kita baca beberapa ayat. Efesus 5 ayat yang ke-14. Dia katakan begini, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita baca lagi di dalam 1 Tesalonika pasalnya yang kelima. Kita akan membaca ayat 6. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Orang yang tidur itu tidak sadar. Gak ada orang tidur sadar. Kalau ada orang tidur sadar, tidak ada maling masuk rumah, tidak ada pencuri membongkar pagar. Tetapi semua orang yang tidur itu tidak sadar. Orang tidur itu seperti orang mati, yang mati sesaat, tidak sadar, tidak mendengar sesuatu, tidak bisa melihat sesuatu. Dari kedua ayat ini dengan jelas gereja Tuhan harus sadar, harus bangun, harus siaga. Tuhan di dalam 1 Tesalonika tadi, kalau kita baca ayat 8 ayat 9, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Allah tidak menetapkan, Allah tidak menghendaki, Allah tidak mau kita sebagai orang percaya ditimpa murka. Murka itu adalah malapetaka atau penghukuman. Dia mau kita semua selamat. Tetapi saudara-saudara, tugas kita, kewajiban kita, bagian kita adalah berjaga-jaga. Kata Yesus berjaga-jaga dan berdoa. Kata berjaga-jaga dan berdoa ini tidak dapat dipisahkan. Orang yang senantiasa berdoa itu seperti orang yang berjaga-jaga di menara jaga. Sebab itu sekarang ada istilah-istilah menara doa, itu menara jaga. Seringkali mengikuti seperti yang ada di Sentul, seperti yang ada di Depok, dinamakan menara doa. Menara doa itu adalah menara jaga.
Jadi berjaga dan berdoa itu dua kata yang tidak dapat dipisahkan. Haleluya. Gereja Tuhan harus berdoa. Ya, sebab dengan berdoa dia berarti berjaga. Orang yang berjaga, saudara-saudara, tidak gampang ya kecolongan. Ada perumpamaan dalam Matius pasal 13. Matius pasal 13, perumpamaan tentang seorang penabur. Kalau saudara mau baca Matius 13 ayatnya yang ke-25. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampaklah juga lalang. Maka datanglah hamba-hamba Tuhan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuhan, bukankah benih baik yang Tuhan taburkan di ladang Tuhan? Dari manakah lalang itu? Jawab Tuhan, itu seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Haleluya. Saudara, tertidur itu memang sangat berbahaya. Si jahat dengan leluasa, saudara-saudara. Ya, jadi rohani tidur itu berbahaya, saudara. Jangan sampai kita tertidur rohani. Kita harus bangun, kita harus berjaga-jaga. Haleluya. Sebab di dalam 1 Petrus ya dikatakan 1 Petrus 5 ayat 8 ya. Apa kata firman Allah di situ? 1 Petrus 5 ayat 8 dia katakan begini. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Haleluya. Sadar dan berjaga-jaga. Haleluya. Kita hari-hari ini tidak boleh lengah, kita tidak boleh, saudara-saudara, tidur rohani. Sebab apa, saudara-saudara? Bahaya, saudara-saudara, kalau kita punya rohani tertidur ya. Ada ayat juga mengatakan, saudara-saudara, dalam Markus pasal 8 ayat 15 ya, kalau kita tidak berjaga-jaga maka ya kita akan terkena oleh ragi orang Farisi, kata Yesus. Ragi orang Farisi harus kita waspadai ya. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau rohani kita tertidur, kalau kita tidak siaga, gampang sekali diterobos. Haleluya. Yang terakhir, saudara-saudara, pagi hari ini kita baca di dalam Wahyu pasalnya yang ke-16 ya. Dalam Wahyu 16 ayat 15 ya. Dia berkata begini. Lihatlah, aku datang seperti pencuri, berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya. Lihatlah, aku datang dengan segera seperti pencuri, berbahagialah mereka yang berjaga-jaga. Haleluya. Mari saudara-saudara, di akhir zaman ini jangan sampai rohani kita tertidur. Jangan sampai kita bermasa bodoh. Kita harus berjaga, kita harus berdoa agar supaya saudara-saudara iblis dan si jahat itu tidak gampang untuk datang menaburkan benih-benih yang jahat. Pengaruh-pengaruh dunia sekarang sangat luar biasa. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Biarlah firman Allah ini boleh menjadi peringatan bagi kita. Kita berdoa. Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini kembali kami diingatkan oleh firman-Mu. Tuhan, hari-hari ini adalah hari-hari yang jahat. Pencobaan-pencobaan iblis bagaikan singa yang mengaum-ngaum berkeliling, ingin menerkam, ingin menelan, mencari orang-orang yang tertidur rohani, yang tidur rohani, yang suam. Sebab itu Roh Kudus tolong kami agar supaya kami tetap berjaga-jaga, kami tetap berdoa, kami tetap bersemangat, kami tetap bangkit dan melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur. Haleluya. Amin.